Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Ramadhani dengan NIM 2022-3002. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas video saya dalam matkul tafsir maudhu'i akhwal al-syakhsiyah. Dalam video kali ini saya mengambil materi tentang iddatul ya'isati wal faghirati yang terdapat dalam surah At-Thalaq ayat 4 yang terdapat dalam tafsir Al-Munir, yang mana bunyi ayatnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallai ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabatum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallai lam yahid wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahun wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, yang mana artinya, dan adapun perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, yaitu perempuan yang sudah menopos di antara istri-istri kamu, jika kamu menjatuhkan talak kepadanya, maka masa idahnya jika kamu ragu-ragu adalah 3 bulan. Dan demikian pula masa idah bagi perempuan-perempuan yang tidak pernah haid sepanjang hidupnya juga 3 bulan. Sedangkan perempuan-perempuan hamil yang dijatuhi talak, maka masa idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Seusai melahirkan, maka masa idahnya berakhir. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang sesungguhnya dalam segala urusan, niscaya Dia akan menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya karena ketakwaannya. Selanjutnya yaitu bagian tafsir wal bayan atau penjelasan dari surah At-Thalaq ayat 4 tadi, yang mana wallai ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabatum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallai lam yahid. Sesungguhnya idah para perempuan yang sudah menopos, yaitu para perempuan yang sudah tidak lagi mengalami haid karena faktor usia lanjut dengan mencapai usia 55 tahun atau 60 tahun adalah 3 bulan, sebagai ganti 3 kuru bagi perempuan yang masih mengalami haid, sebagaimana yang dijelaskan oleh surah Al-Baqarah ayat 228. Jika kalian memang masih ragu-ragu dan belum mengetahui bagaimana idah mereka, demikian pula dengan perempuan-perempuan yang masih kecil yang belum mencapai usia haid, idah mereka juga 3 bulan, sama seperti idah para perempuan yang sudah menopos. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyad'ana hamlahun. Sedangkan idah para perempuan yang hamil adalah sampai ia melahirkan kandungannya. Dengan kata lain, idah mereka berakhir dengan terjadinya kelahiran kandungannya, sekalipun kelahiran itu terjadi sesaat setelah talak atau setelah meninggalnya suaminya, menurut pendapat jumhur ulama. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmizi, An-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Al-Miswar bin Makhramah, bahwasanya Subaiyah bin Al-Haris Al-Aslamiyah ditinggal mati suaminya, yaitu Sa'ad bin Qaulah, sementara waktu itu ia sedang hamil. Kemudian hanya berselang beberapa malam dari kematian suaminya, ia pun melahirkan kandungannya. Ketika ia sudah sembuh dari nifasnya, maka ada laki-laki yang meminang dirinya. Lalu ia pun meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menikah. Lalu beliau pun mengizinkan dirinya untuk menikah. Lalu ia pun menikah. Dalam versi redaksi riwayat lain disebutkan bahwasanya
Abu Sanabil masuk menemuinya. Lalu ia berkata kepadanya, "Aku melihatmu berdandan. Barangkali apakah kamu memangnya ingin menikah? Sungguh demi Allah, kamu belum boleh menikah hingga kamu melalui 4 bulan 10 hari terlebih dahulu." Subaiyah berkata, "Ketika Abu Sanabil berkata seperti itu kepadaku, maka pada sore hari aku pun lantas bergegas pergi menemui Rasulullah SAW dan menanyakan hal itu kepada beliau. Lalu beliau pun memberiku fatwa bahwa aku telah halal ketika aku melahirkan kandungannya, dan beliau pun memberiku izin untuk menikah jika memang aku berkeinginan." Selanjutnya, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, "Sesungguh aku berani memastikan harus dengan melakukan mubahalah bahwa ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa yang pendek maksudnya adalah surah At-Talaq, wa ulatul ahmal, turun setelah ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 234 yang menyebutkan masa idah 4 bulan 10 hari bagi perempuan yang ditinggal suaminya. Maksudnya adalah bahwa perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya, idahnya adalah sampai ia melahirkan kandungannya, bukan 4 bulan 10 hari. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa idah perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya adalah masa yang lebih lama, apakah kelahiran ataukah 4 bulan 10 hari, sebagai pengakomodiran antara ayat ini dan ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Maksudnya, jika yang lebih lama adalah masa terjadinya kelahiran, dan arti setelah 4 bulan 10 hari perempuan yang bersangkutan belum juga melahirkan, masa idahnya adalah sampai ia melahirkan. Sedangkan jika yang lebih lama adalah masa 4 bulan 10 hari dalam artian sudah melahirkan sebelum berlalunya 4 bulan 10 hari dari kematian suaminya, idahnya adalah menggunakan patokan 4 bulan 10 hari. Pendapat ini pada kenyataannya adalah bentuk pengakomodiran dan pengompromian di antara dua periode, yang mana pertama yaitu periode melahirkan dan yang kedua yaitu periode 4 bulan 10 hari. Pendapat tersebut bukan bentuk pengakomodiran dan pengompromian di antara dua nas, dan tidak pula bentuk pengamalan keumuman masing-masing dari dua nas tersebut. Apabila kita menetapkan bahwa idah perempuan hamil yang sudah melahirkan kandungannya sebelum berlalunya 4 bulan 10 hari belum berakhir, itu berarti mengabaikan pengertian penentuan bahwa waktu yang ada begitu, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyad'ana hamlahun. Dalam ayat ini juga sebaliknya, apabila kita menetapkan bahwa idah perempuan hamil yang telah melalui masa 4 bulan 10 hari namun ia belum melahirkan kandungannya adalah belum berakhir, itu berarti mengabaikan pengertian penentuan waktu yang terdapat, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra dalam ayat, dan barang siapa yang berkata kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan takut kepada hukumannya, sehingga ia pun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang dilarangnya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan dan melancarkan urusannya semua di dunia dan di akhirat. Ini merupakan sebuah penegasan tentang keutamaan takwa di dunia dan di akhirat. Selanjutnya bagian terakhir yaitu tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum yang terdapat dalam surah At-Talaq ayat 4 tadi. Yang pertama yaitu
idah perempuan yang sudah menopause karena faktor lanjut usia, dan idah perempuan yang masih kecil yang belum mengalami masa haid adalah 3 bulan. Sebagai bandingan, 3 kuruk bagi perempuan yang masih aktif datang bulan atau mengalami haid. Usia menopause menurut perhitungan dan estimasi ulama Hanabilah adalah 50 tahun. Sedangkan menurut estimasi dan perhitungan ulama Hanafiyah adalah 55 tahun. Sementara menurut ulama Syafi'iyah adalah 62 tahun, dan adapun menurut ulama Malikiyah adalah 70 tahun. Seandainya ada perempuan yang mengalami keterlambatan datang bulan atau haid bukan karena sakit dan bukan pula karena menyusui, ia menunggu selama 1 tahun dan yang tidak ada haid di dalamnya, yaitu 9 bulan kemudian 3 bulan. Demikian pula dengan perempuan yang ragu-ragu tentang idahnya, ia tidak boleh menikah hingga ia benar-benar terbebas dari keraguannya, yaitu ia tidak keluar dari masa idahnya kecuali dengan hilangnya keraguan tersebut, dan idahnya menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah 1 tahun setelah terputusnya haid dengan menunggu selama 9 bulan yang merupakan masa lama kehamilan. Kemudian ia menjalani iddah selama 3 bulan sehingga menjadi genap setahun. Setelah itu ia baru halal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah, ia harus tetap menunggu sampai mengalami haid lagi atau hingga ia sampai kepada usia menopause. Kemudian setelah itu ia menjalani iddah selama 3 bulan. Barang siapa yang mengalami keterlambatan haid karena sakit, ia juga menjalani iddah selama 9 bulan, kemudian ditambah 3 bulan menurut Imam Malik. Adapun orang yang haidnya terputus disebabkan menyusui, idahnya menurut ulama Malikiyah berakhir dengan berlalunya masa 1 tahun setelah berakhirnya masa menyusui, yaitu 2 tahun. Apabila ia tiba-tiba melihat darah haid meskipun di hari akhir dari masa 1 tahun itu, ia menunggu hingga haid yang ketiga. Adapun perempuan yang haidnya tidak jelas karena mengalami istiadah atau terus-menerus mengeluarkan darah dalam jangka waktu yang lama, idahnya menurut ulama Malikiyah adalah 1 tahun penuh, yaitu menunggu 9 bulan sebagai istibra untuk mengeliminasi keraguan karena 9 bulan adalah masa lama kehamilan rata-rata, ditambah 3 bulan idah, kemudian setelah itu ia baru halal. Sedangkan yang difatwakan menurut ulama Hanafiyah adalah idah perempuan tersebut berakhir dengan 7 bulan. Hal itu dengan perincian 1 kali masa sucinya diestimasikan 2 bulan sehingga 3 masa sucinya atau 3 kuruknya adalah 6 bulan, sedangkan 3 masa idah diestimasikan dengan 1 bulan sebagai bentuk kehati-hatian. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa idah perempuan yang mengalami istiadah dan yang lupa waktu haidnya serta perempuan yang baru mengalami masa idah adalah sama seperti idah perempuan menopause, yaitu 3 bulan. Karena Rasulullah SAW memerintahkan Hamnah binti Jas'i untuk menetapkan 6 atau 7 hari setiap bulannya sebagai masa idahnya, masa haidnya. Dan yang kedua, yaitu idah perempuan hamil adalah berakhir dengan melahirkan kandungannya, baik apakah ia adalah perempuan yang menjalani idahnya karena ditalak maupun karena ditinggal mati suaminya. Menurut ulama Malikiyah, ia sudah halal apabila telah melahirkan berbentuk alaqah atau gumpalan darah atau mudghah atau gumpalan daging. Sementara itu, Imam Abu Hanifah dan Imam
Asy-Syafi'i mengatakan, ia belum halal kecuali dengan melahirkan anak. Dan yang ketiga yaitu barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjauhi kemaksiatan, niscaya Allah Subhanahu wa taala mempermudah untuknya dalam memberinya taufik kepada ketaatan. Ada hak mengatakan, barang siapa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala menyangkut talak sunnah, niscaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuknya kemudahan urusan dalam melakukan rujuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menyebutkan perintah bertakwa dan menyatakan bahwa barang siapa yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya dari satu sholat ke sholat yang lain dan dari satu Jumat ke Jumat yang lain, serta melipat gandakan pahalanya di akhirat. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu sesungguhnya semua hukum yang telah disebutkan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia turunkan perintah itu kepada manusia dan menjelaskannya kepada mereka. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan tugas video saya dalam matkul tafsir mawdu'i tentang aqwal al-fiqhiyah dalam materi iddatul ya'isati wal khabirah yang terdapat dalam surah At-Talaq ayat 4 tadi. Cukup sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.